Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Raudlatul Nadrifah SSI. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta PPG 2018001364441 dengan nomor induk mahasiswa 23312771453. Saya adalah seorang guru swasta di SMK Farmasi Cendekiah Medika Nusantara Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut praktek pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya ya? Alhamdulillah. Alangkah baiknya sebelum pembelajaran kita dimulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doa dulu. Persiapan berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini apa ada temennya yang tidak masuk? Ada yang ingat kemarin kita sudah mempelajari apa? Campuran apa saja? Campuran homogen dan heterogen. Ada yang bisa menjelaskan ulang terkait campuran homogen dan heterogen? Saya Bu. Oke, Aisyah. Apa Aisyah? Campuran homogen yaitu campuran yang zat jenisnya tidak bisa dibedakan atau lautan. Terus, kalau heterogen? Campuran yang zat jenisnya bisa dibedakan. Campuran heterogen itu ada berapa Aisyah? Ada 2. Sebutkan. Suspensi dan koloid. Contohnya yang suspensi, Air kopi. air. Kopi. Kalau yang koloid, Susu. oke. Masih ingat ya? Yang lain juga masih ingat? Nah, pembahasannya tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Di sini Bu Diva punya gambar. Yang pertama itu adalah gambar minyak dan air. Kalian pernah mencampurkan minyak dan air? Pernah. Jika pernah, campuran apakah yang terjadi pada minyak dan air? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Oke, Siti, apa? Campuran heterogen. Campuran heterogen. Kenapa kok dikatakan campuran heterogen? Karena zat jenisnya bisa dibedakan. Karena zat penyusunnya bisa jelas ya, yang digambar itu bisa dibedakan ya. Terus yang kedua, Bu Diva punya gambar minyak angin. Terjadi campuran apakah pada minyak angin? Campuran yang ada pada minyak angin tersebut apa sama dengan campuran minyak dan air? Siapa yang mau menjelaskan? Saya Bu. Yusi. Oke, silakan Yusi. Kalau minyak angin, jenis campurannya berbeda dengan campuran minyak dan air. Kemungkinan minyak angin termasuk campuran homogen, sedangkan minyak dan air termasuk campuran heterogen dan suspensi. Kemungkinan yang terjadi campuran minyak angin itu adalah campuran homogen. Sekarang
batuk, dan yang lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita ternyata banyak sekali yang namanya dengan campuran. Tujuannya di sini adalah peserta didik mampu menganalisis campuran homogen dan heterogen dengan baik. Untuk aspek keterampilan, peserta didik mampu membuat minyak angin aromaterapi melalui praktikum. Peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil pembuatan minyak angin aromaterapi. Peserta didik mampu menunjukkan sikap kolaborasi dalam pembuatan minyak angin aromaterapi. Peserta didik mampu menunjukkan sikap aktif dalam pembuatan minyak angin aromaterapi. Untuk model pembelajarannya, kita menggunakan project based learning. Artinya, dalam pembelajaran hari ini kita akan membuat suatu produk. Untuk penilaiannya ada 3. Kita akan menilai dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk sikap itu adalah yang Diva nilai tentang sikap aktif dan kerjasamanya. Untuk pengetahuan itu yang Diva nilai adalah kritis dan proses. Untuk keterampilan yang Diva nilai itu terkait dengan kalian membuat produk dan presentasi. Pelajaran inti, Diva akan memberikan soal kritis terlebih dahulu. Link juga Diva akan bagikan di grup WA. Silakan keluarkan HP kalian. Silakan dibuka linknya dan dikerjakan. Oke, sudah selesai ya untuk tesnya. Sebelum ke pembelajaran inti, kita melakukan tes reading dulu biar tambah semangat. Pukul tunggal, pukul gandang, tunggal, pukul gandang. Oke, terima kasih, tepuk tangan bagi kita. Selanjutnya, kita akan membagikan anggota kelompoknya. Nah, ini untuk anggota kelompoknya. Silakan kalian langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ayo bergabung. Sudah berkumpul dengan kelompoknya ya. Diva akan membagikan LKPD-nya. Di LKPD itu juga sudah ada petunjuk kerjanya yang bisa kalian baca dan dipelajari. Nah, sambil dilihat LKPD-nya, kalian simak video berikut. Window yang dokter penyakit sendiri pasti indikasi lain. Ya, maksudnya, namun penyakit yang benar-benar tidak sembuh dari kerajaan Indonesia. Tapi ngomong sebetulnya ada macam apa sih masalah ini? Video tadi, adakah yang pernah mengalami masuk angin? Nah ya, juga pernah. Kira-kira penanganan pertama yang kalian gunakan untuk mengatasi masalah masuk angin apa?
Saya Bu. Sherly. Ada bahan apa Sherly? Mentol dan Campora. Mentol dan kampora. Alasannya? Karena bisa memberikan sensasi rasa hangat dan dingin. Memberikan sensasi rasa hangat dan dingin. Oke. Terus, adakah bahan alam yang bisa digunakan untuk membuat minyak angin aromaterapi? Ria. Ada daun minyak kayu putih dan daun putih. Daun minyak kayu putih dan daun dingin. Yang lain ada yang bisa menambahkan? Alan, apa Alan? Jeruk lemon essential oil. Jeruk lemon sebagai essential oil. Selanjutnya kalian buka LKPD kalian. Ya. Tadi kan ada pertanyaan mendasar, di situ juga ada pertanyaan yang harus dijawab. Ya. Kemudian dipelajari dulu aturannya apa saja di LKPD, petunjuk kerjanya. Nah, di sini yang harus dilakukan, bacalah bahan ajar, artikel atau jurnal yang ibu bagikan melalui link. Sekarang Bu Diva akan membagikan bahan ajar melalui link di grup WA. Sudah? Terus kemudian bacalah dan pahami yang ada di LKPD. Di situ di LKPD petunjuknya sudah sangat jelas. Yang ketiga, cari literatur, boleh artikel, boleh jurnal, boleh video YouTube yang masih dalam lingkup kesehatan dalam pembuatan minyak angin aromaterapi. Terus yang ketiga, tentukan alat bahan yang akan digunakan dalam pembuatan proyek. Hari ini kalian akan membuat apa? Minyak angin aromaterapi. Ya. Jadi tentukan alat bahannya, langkah kerjanya, bagaimana Bu cari literatur. Carilah literatur, boleh artikel, boleh jurnal, atau boleh dari video YouTube yang masih dalam lingkup kesehatan. Oke, silakan dikerjakan dulu bersama kelompoknya, didiskusikan. Jangan lupa sumbernya ditulis ya. Sumber literaturnya ditulis di LKPD juga. Di sini mendapatkan sumber membuat minyak angin therapeutic oil. Bahannya yang digunakan ada mentol, campuran, niagadapura, beronil oil, dan olive oil. Di lembar kerja ini tentukan alat dan bahannya. Ya, mencari sumbernya. Sumbernya boleh apa tadi bisa bilang, ada jurnal, artikel, dan YouTube. Ditulis alat yang digunakan apa, bahannya apa saja, bahan yang digunakan khasiat atau manfaatnya untuk apa, bahan yang digunakan dibutuhkan berapa gram. Ya, oke, silakan. Ada yang ditanyakan? Dari sini sudah paham? Nah, ini ya. Yang pertama, kalian harus menentukan alatnya dulu. Alatnya yang digunakan apa saja, bahannya yang digunakan apa saja, bahan yang digunakan fungsinya atau khasiatnya untuk apa, bahan tadi yang dibutuhkan berapa. Ya. Terus langkah kerjanya. Langkah kerjanya kalian tulis ya. Langkah kerja kalian tuliskan. Pertama, bahan ditimbang, dihafalkan sampai terjadi hak. Paham? Oke, silakan. Sudah
mendapatkan jurnal. Bahannya apa saja yang digunakan? Ini esensialnya dari apa? Oleum kloride. Terus mentol. Berapa gram yang dibutuhkan? Mentolnya 20 gram. Terus satu banyak kata 20 gram. Terus selain mentol glycerin, campurannya 4 gram. Oke, silakan lanjutkan dulu. Oleum kokos, oleum kloride, metil salisilat. Nah, untuk langkah kerjanya, oke, silakan dilanjut dulu, kita ACC ya. Oke, sudah semua ya untuk alat bahan dan langkah kerjanya. Ternyata dari 4 kelompok ini bahan yang digunakan itu ada berdiferensiasi produk. Dari kelompok 1 itu menggunakan mentol, ampora, oleum kloride, dan metalkit. Dari kelompok 2 menggunakan mentol, ampora, dan pura. Ya. Dari kelompok 3 itu ada yang memakai glycerin dan etanol. Untuk selanjutnya silakan mengambil alatnya. Yang pertimbang 1 anak. Rian besok Ria sama Asila yang meninggal.
Semuanya sekarang ada saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari proses yang kita buat. Alat yang digunakan adalah api kertas, 2 bata pengadu, 3 moldu dan stempel, 4 perkamen, 5 zoom in, 6 flash ukur. Bahan yang pertama menempel tambora paling dekat dari berkali. Khasiat mentor membantu terasa lebih dingin, dan tahan hangat. Jumlah 3 gram. Untuk khasiat anti iritan, anti infeksi dan anti fluidi. Jumlah 3 gram. Poliotetes khasiat membunuh bakteri, virus dan jamur. Jumlah 6 mili. Poliosaid anti mikroba. Jumlah 12 mili. Buat dan campur, jika ditambahkan polimorfos atau jika dicampur 4 tambahkan polimosaid dan campur 5 dimasukkan ke dalam botol atau kalau yang dicampur 6 minyak angin aromatis yang digunakan. Untuk hasilnya bagaimana? Siapa yang menjelaskan hasilnya? Nanti hasilnya ditunjukkan ke teman-temannya. Hasilnya Kelihatan? Hasilnya bagaimana? hasilnya adalah campuran hidrogen. Campuran hidrogen. Ya, padahal tadi bahannya yang digunakan tidak ada, misalkan tidak ada air ya, semuanya adalah minyak. Tetapi bisa campuran hidrogen. Kenapa itu nanti kok dikatakan hidrogen? Karena tidak menyatu. Tidak menyatu atau masih bisa dibedakan ya. Oke. Ini ada yang bertanya. Asila dari kelompok berapa? Dari kelompok 3 yang bertanya apa khasiat onium oos karena di percobaan kami tidak ada. Apa khasiat atau manfaatnya olium cocos? Siapa yang mau menjawab? Ini menjawab dari kelompok 3. Khasiat olium cocos membunuh bakteri, virus dan jamur. Membunuh bakteri, virus dan jamur. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Tidak ada. Kalau nggak ada boleh diakhiri. Sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, ada perwakilan dari kalian untuk berani menyimpulkan ke depan. Siapa yang berani? Saya Oke, Andi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu kegiatan pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwasannya dalam pembuatan minyak angin aromaterapi ada yang terjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Seperti yang kita ketahui, konsep campuran yaitu jika tercampur maka Mencampur apa? tercampur sempurna maka dapat dikatakan sebagai campuran homogen, dan jika tidak terlalu sempurna dapat dikatakan sebagai campuran heterogen. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Campuran tadi ada campuran homogen dan campuran heterogen. Bahwasannya tadi terjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen itu biasanya disebut dengan larutan. Berarti artinya dia tercampur secara sempurna. Kalau heterogen, dua zat yang bisa dibedakan. Siapa yang
Saya Bu. Oke, masih silakan. Pengalaman yang saya lakukan ketika membuat produk terjadi kesulitan dalam teknik penggerusan kamporat dan mentol. Yang saya lakukan arah penggerusannya berubah bukan ke arah, sehingga mengakibatkan campuran minyak angin aromaterapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tadi saya melihat hasil kelompok lain yang bahannya sama dengan kelompok saya, bisa homogen punya kelompok kami bisa heterogen. Oke, bahwasanya Nasi Tatu mengevaluasi pengalamannya adalah mengalami kesulitan saat itu penggerusan. Oke, ada lagi yang mau mengungkapkan pengalamannya? Saya Bu. Oke, Pada silakan. Menurut saya, pembuatan minyak aromaterapi tidak sesuai yang saya temukan karena sudah didukung oleh alat yang lengkap di laboratorium. Di kelompoknya Wanda tidak mengalami kesulitan karena bahannya sudah sesuai dengan di laboratorium. Ada lagi? Sudah? Oke. Kalau sudah, untuk selanjutnya Bu Diva akan memberikan apresiasi kepada kelompok yang maju ke depan tadi, yang terbaik. Mulai dari awal presentasi, menyampaikan hasilnya serta penunjuknya, menurut saya yang bagus adalah kelompoknya Ria Gatus. Kelompok berapa Ria Gatus? Kelompok 1. Beri applause dulu. Untuk hasil produknya silakan dikumpulkan di depan. Kalau hal yang seperti ini sudah dikemas dengan bagus, mempunyai nilai jual apa tidak? Nilai jual. Berarti ini layak dijual ya. Selanjutnya setelah itu kita melakukan post test. HP-nya silakan dibuka, link saya bagikan post testnya. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan kalian membuka mentimeter dulu. Wajahnya kelihatan. Apakah tantangan yang kamu jumpai dalam proses belajar tadi? Berikan emoji. Nah, oke, terima kasih atas refleksinya hari ini. Untuk selanjutnya, Bu Diva akan menginformasikan jangan lupa kegiatan tadi itu dikerjakan laporannya sesuai dengan yang ada di LKPD. Di situ ada cara penulisannya menggunakan tes Roma dengan spasi berapa dan maksimal adalah 5 halaman. Ya. Ada yang ditanyakan? Iya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, persiapan pulang. Silakan bukunya dibereskan dulu. Kalau sudah siap semua, untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doa penutup dulu. Bersiap berdoa dalam